Syekh Albani Uncovered. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah ada seorang ulama yang menjadi pahlawan di satu sisi, tetapi menjadi sumber perpecahan di sisi yang lain? Pada program ini, kita akan mendalami seorang sosok, yakni Syekh Albani. Beberapa orang menganggapnya pembaharu, sementara yang lain menganggapnya sebagai sosok yang penuh kontroversi. Pencintanya menjadikan beliau sebagai tolak ukur penerimaan sebuah hadis, tolak ukur untuk menolak golongan yang lain, tolak ukur untuk menolak pendapat ulama-ulama terdahulu. Tetapi di balik semua itu ada perjalanan intelektual, kritik, fakta-fakta mengejutkan, dan keputusan yang bisa dibilang berani atau bahkan mengerikan. Kenapa hal ini harus kita sampaikan? Karena besar kemungkinan Anda tidak pernah diperdengarkan oleh ustadz-ustadz kesayangan Anda mengenai fakta-fakta yang akan kami sampaikan. Kita akan buka keadaan yang sebenarnya hingga Anda memiliki objektivitas dan penyeimbang. Siapkan diri, fokuskan atensi, menyelami apa yang sebenarnya terjadi. Dan inilah Syekh Albani Uncovered. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sejarah Syekh Albani. Beliau lahir pada tahun 1914 Masehi atau 1333 Hijriah. Beliau lahir dan bertumbuh kembang di keluarga muslim yang sederhana di kota Shkodër. Ayah beliau, Syekh Nuh Najati, belajar fikih di kota Istanbul dan kemudian menjadi ulama yang merupakan rujukan ulama-ulama madhab Hanafi di kota Albania. Selama pemerintahan pemimpin sekuler Albania Ahmet Zogu, kota Shkodër benar-benar hancur luluh lantak oleh pengepungan Montenegro. Oleh karena itu, keluarga beliau bermigrasi ke Damaskus, Suriah. Di Damaskus, Syekh Albani muda menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Wakaf Al-Isaf. Pada awalnya, ayah beliau mengajari langsung berbagai macam disiplin ilmu seperti Al-Quran, Tajwid, Nahu, Shorof, Fikih Madhab Hanafi, dan menghafalkan Al-Quran bersama ayah beliau. Sementara itu, beliau melanjutkan profesi ayahnya sebagai tukang servis jam tangan. Gemar belajar hadis. Dalam satu fase di dalam hidupnya, Syekh Albani terlepas dari bimbingan sistematis ayahnya untuk konsisten mengikuti madhab Hanafi. Ayahnya sudah memperingatkan dengan keras untuk tidak terlebih dahulu mempelajari ilmu hadis. Namun hal itu justru membuat Syekh Albani muda menjadi semakin tertarik pada ilmu hadis. Ia pun mempelajari hadis pada usia sekitar 20 tahun dan banyak dipengaruhi oleh majalah Al-Manar yang didirikan oleh Muhammad Rashid Ridho. Ia mengikuti penulisan serangkaian ceramah dari buku ini serta aktif menulis artikel di majalah tersebut. Hari-hari beliau banyak dihabiskan di perpustakaan Al-Islamiyah, di mana di sana banyak manuskrip kitab-kitab para ulama. Beliau pun banyak membaca manuskrip tersebut dan menuangkan kembali ke dalam tulisan yang lebih modern sembari menambahkan catatan kaki. Tulisan-tulisan beliau banyak tersebar di berbagai negara dan inilah awal kepopuleran beliau di dunia Islam. Kebiasaan menulisnya semakin terasa sehingga beliau mulai mengembangkan tulisan itu pada berbagai tulisan yang lebih besar. Karya pertama beliau dalam menggeluti hadis adalah mencetak kembali kitab Al-Mughni yang merupakan catatan atas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Hafidh Al-Iraqi. Beliau memberikan komentar-komentar dan tambahan pada kitab tersebut. Setelah sejumlah karyanya diterbitkan, Syekh Albani muda banyak diundang untuk mengajar hadis di berbagai universitas, di antaranya Universitas Islam Madinah di Arab Saudi yang saat itu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Setelah itu, beliau banyak diundang di berbagai negara untuk berbicara dan mengenalkan karya-karya beliau. Minimnya mentor dan guru. Sebagai pembaca dan peneliti hadis, Syekh Albani layak diacungi jempol. Ketekunan dan kerajinan beliau dalam membaca terkenal sangat menakjubkan. Bahkan konon katanya dalam satu hari beliau menghabiskan 10-16 jam untuk membaca. Sayang, semangat itu tidak diimbangi dengan guru yang membimbing pemahaman terhadap nas ataupun riwayat yang sampai kepada beliau. Fakta tentang ketiadaan guru yang membimbing beliau akui sendiri dalam sebuah pertemuan yang terekam dalam page berikut ini.
فاستعملوه في أذهانكم. يعني نحن الآن طلاب علم كما تعلمون، مما يعاب علينا أنه ليس لنا شيوخ، هذه حقيقة واقعة، لكننا مع ذلك نحن أحسن من غيرنا، لأننا عرفنا أنه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم عندنا، فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجهدنا الخاص. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa beliau bangga tidak memiliki guru. Padahal jauh-jauh hari Al-Imam Syafi'i mengingatkan kita, akhi, lantana lal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayani. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan hal berikut ini yang akan aku perinci. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbati ustadzin wa tulu zamani. Kecerdasan, semangat yang besar, kesungguhan, bekal yang cukup, dan bimbingan ustadz yang mumpuni, serta waktu yang panjang untuk menyelami ilmu. Bait di atas menerangkan kepada kita betapa krusialnya peran seorang guru dalam menentukan kualitas ilmu yang didapatkan seseorang. Mengenai hal ini, Al-Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, yang kita kenal dengan Imam Muslim, juga menuliskan dalam muqaddimah kitab Sahih beliau, Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini adalah penentu keagamaan seseorang, maka perhatikan dengan seksama dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Syekh Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengingatkan kita, la ta'khudul ilma illa min afwahil ulama, bahwasanya jangan mempelajari ilmu kecuali telah bertalaki dengan para ulama. Wa qala alladzi ya'khudul ilma minal kutubi yuqalu lahu as-suhufi. Yang mengambil ilmu dari kitab secara langsung itu bukan ulama, tetapi itu adalah as-suhufi. Walladzi ya'khudul qur'ana minal mushaf yuqalu lahu mushafi. Orang yang mengambil Quran hanya bermodalkan mushaf itu bukan ahli Quran, tetapi itu adalah mushafi. Ketiadaan guru yang membimbing Syekh Albani secara sistematis kemudian banyak berdampak pada sikap serta cara beliau dalam memahami hadis ataupun ilmu periwayatan. Bahkan beliau seringkali menyelisihi ulama-ulama terdahulu yang sudah teruji kredibilitas ilmunya. Head to head Syekh Albani versus Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Telah menjadi kesepakatan para ulama-ulama terdahulu bahwasanya hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahihain, yaitu Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya semua hadis yang ada di dalamnya adalah berderajat sahih. Al-Imam Nawawi menyuplik perkataan Syekh Ibnu Salah dalam Sahih Muslim yang beliau tulis, semua yang dihukumi sahih oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau itu adalah dipastikan kesahihannya. Ilmu dan penelitian telah membuktikan keabsahan itu secara nyata. Begitu pula apa yang dihukumi sahih oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahih beliau. Hal itu dikarenakan segenap umat sudah mempelajari, mengambil keduanya dengan penerimaan yang sangat baik. Maka yang menyelisihi ijma ini hanyalah orang-orang yang tidak dianggap persetujuan ataupun pengingkarannya. Syekh Albani versus Imam Bukhari. Beliau menolak takwil Al-Bukhari. Dalam fatwa Syekh Al-Albani, cetakan pertama tahun 1414 Hijriyah atau 1994 Masehi, cetakan Maktabah At-Turas Al-Islami dari Qahirah, halaman 523. Beliau mengatakan, engkau mendengar dariku keraguan tentang perkataan Al-Bukhari tentang ayat ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hancurlah semua hal kecuali wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha mulia. Al-Imamul Bukhari menakwili wajah dengan al-mulk atau kerajaan Allah. Wahai saudaraku, perkataan seperti ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim yang beriman. Dalam kitab ini, beliau tidak hanya membantah penjelasan Al-Bukhari terkait takwil. Secara implisit, Syekh Albani menuduh Al-Bukhari telah batal keimanannya karena melakukan takwil atas ayat tersebut. Sekarang coba kita lihat di dalam kitab Sahihul Bukhari pada cetakan Dar Ibn Katsir halaman 1197. Dikatakan di sana pada suratul Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah ay mulkahu.
Sehingga telah terbukti kesahihan takwil yang telah dilakukan oleh Al-Imamul Bukhari. Kita tidak bisa mengelak dengan mengatakan tidak percaya atau bahkan meyakini bahwa Syekh Al-Albani yang digambarkan sebagai guru besar ilmu hadis belum membaca Sahihul Bukhari dan langsung berkesimpulan bahwa ini tidak dilakukan oleh orang yang beriman. Dan tidak kami temukan kata malikahu dalam hal ini. Nah, sekarang ini sudah terbukti perkataan Al-Imamul Bukhari. Apakah masih kita katakan perkataan orang yang tidak beriman? Syekh Albani mendhaifkan Sahih Muslim. Lebih fatal lagi, beliau sering bertentangan dengan Imam Muslim, bahkan mendhaifkan beberapa hadis yang telah disahihkan oleh Imam Muslim. Sebagai sampel, kita bisa mempelajari fakta berikut ini. 1. Dalam kitab Adabuz Zafaf, halaman 62, cetakan keempat, beliau membawakan hadis Imam Muslim berikut ini. Sungguh termasuk paling jeleknya manusia di hadapan Allah kelak di hari kiamat ialah seorang lelaki yang telah menyelesaikan hajatnya kepada sang istri, tetapi kemudian dia menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Anehnya, beliau justru mendhaifkan hadis ini dan dengan tegas mencantumkan di daftar isi kitab tersebut halaman 203, kalimat persisnya, ini adalah hadis dhaif di dalam Sahih Muslim. Sayangnya tidak sampai di situ. Hadis ini juga beliau komentari dalam kitab Dhaif Jami' Shaghir juz 2 halaman 192. Di bawah hadis itu beliau mengomentari, ini adalah sedikit dari hadis yang banyak dikomentari oleh para ulama di dalam kitab Sahih Muslim. Seolah beliau sedang mengisyaratkan bahwa di dalam kitab tersebut ada beberapa bahkan banyak hadis yang bermasalah. Yang kedua, Syekh Albani juga mengomentari apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. La tadhbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum falyadhbahu jaza'atan minad dha'n. Janganlah kalian sembelih kecuali musinnah, kecuali kalian tidak mampu maka sembelihlah domba yang sudah tanggal giginya. Dalam kitab Silsilah Ad-Dhaifah, beliau mengomentari dalam rangka berhati-hati, hadis ini sebaiknya dikumpulkan bersama hadis-hadis yang lemah. Yang ketiga, Syekh Albani juga mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menceritakan tentang riwayat sholat kusuf, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat gerhana matahari dengan 8 kali ruku dan qiraah serta 4 kali sujud. Di dalam mengomentari hadis ini, Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam lainnya. Perhatikan betapa beraninya Syekh Albani mendhaifkan hadis-hadis yang bahkan disahihkan oleh ulama sekelas Imam Muslim. 3 hadis di atas hanya sampel dari puluhan hadis Imam Muslim yang beliau kritisi, hingga seorang peneliti hadis bernama Al-Alamah Dr. Mahmud Said Mamduh menjadikan fenomena ini sebagai sebuah karya yang berjudul Tanbihul Muslim ila Ta'addil Albani ala Sahihil Muslim, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti peringatan untuk umat Islam atas kesembronoan Al-Albani atas Sahih Muslim. Al-Albani menyerang At-Tirmidzi. Ketika Syekh Albani mengomentari kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul karya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ia menyerang pribadi penulis dan juga hadis-hadis yang ada di dalamnya. Bahkan di dalam kitab itu Syekh Al-Albani mengatakan bahwa Imam At-Tirmidzi sering gampangan dalam mentakhrij hadis karena kedapatan mensahihkan rawi yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf yang dianggap lemah bahkan bohong oleh beberapa ulama lainnya. Bedanya, di dalam kitab ini ia menisbatkan pendapatnya melalui Al-Imam Adz-Dzahabi yang nantinya Al-Imam Adz-Dzahabi juga dikomentari tidak baik olehnya. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari pun tampil membela Al-Imam Tirmidzi dengan menulis kitab Al-Qaulul Muqni' fir Radd 'alal Albani Al-Mubtadi'. Di dalam kitab tersebut, Syekh Abdullah Siddiq mencuplik perkataan Al-Imam Hafidz Al-Iraqi yang menyatakan dalam Syarah At-Tirmidzi, tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Imam Tirmidzi sering gampangan dalam menyeleksi hadis adalah tuduhan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Orang yang berkomentar sembarangan tentang At-Tirmidzi pasti adalah orang yang belum tahu betapa kualitas keilmuan beliau begitu luar biasa. Adapun tuduhan yang dilontarkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi kepada Al-Imam Tirmidzi adalah perkara perbedaan ijtihad saja. Tidak selayaknya kita ikut-ikutan berkomentar dengan beliau. Deretan cacian kepada para ulama. Dalam sebuah kitab berjudul Qomus Syata'im Al-Albani karya Syekh Husain bin Ali As-Saqqaf, cetakan dari Imam An-Nawawi, Beirut, Lebanon, terpapar banyak sekali fakta tentang cacian dan makian Syekh Al-Albani kepada para ulama-ulama terkemuka. Yang pertama, Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Syekh Al-Albani menjuluki Imam As-Suyuti sebagai yajak-jak atau orang yang banyak omong tetapi tidak pernah beramal. Di dalam kesempatan yang lain, beliau juga mengomentari betapa mengherankannya As-Suyuti, bagaimana ia bisa menjadi orang yang tidak punya malu dalam menghinakan kitabnya Al-Jami'us Shaghir dengan hadis-hadis semacam ini. Yang kedua, cacian terhadap Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Albani berkata, lalu mengapa dia Al-Imam Adz-Dzahabi harus mencocoki pendapat Al-Imam Hakim dalam mensahihkan hadis ini? Dan banyak sekali hal-hal seperti ini yang muncul darinya karena kurangnya ketelitian dan kejeliannya. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, maka renungkanlah puncak kerancuan Adz-Dzahabi, niscaya engkau akan bersemangat atas ilmu yang sahih dan selamat dari mengikuti laki-laki yang tidak jelas ini. Itulah komentar Syekh Al-Albani atas Imam Adz-Dzahabi. 3. Cacian beliau kepada Al-Imam Hakim, Al-Mundhiri dan Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Hakim berkata, ini adalah hadis yang sahih sanadnya, diakui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan juga oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib. Tahu apa yang dikatakan oleh Al-Albani? Ia mengatakan itu semua karena kelalaian mereka dalam mentahqiq dan pasrah begitu saja untuk mengikuti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 4. Cacian beliau kepada Al-Imam Hakim. Albani mengatakan, oleh karena itu Al-Hakim benar-benar telah melakukan kesalahan yang sangat menjijikkan. Dalam kesempatan yang lain, Albani juga mengatakan, inilah bagian dari kerancuan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. 5. Cacian beliau kepada Al-Imam Ibnul Jauzi. Albani mengatakan, oleh karena itu Ibnul Jauzi telah berbuat buruk dengan menempatkan hadisnya dalam kitab Al-Mawdu'at. Dia benar-benar telah melakukan kerancuan. 6. Cacian beliau kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidz. Albani mengatakan, di sini terjadi kerancuan pemahaman Ibnu Hajar dalam kitab At-Tahdzib. Ia mengunggulkan pendapat Abi Hatim yang mana dirinya merupakan seorang tabi'in. Dan di dalam kitab At-Taqrib, Ibnu Hajar memastikan bahwa Abi Hatim adalah seorang sahabat yang masih kecil yang memiliki pandangan. Bukan rahasia lagi bagi para pencari ilmu bahwa ini adalah sebuah kerancuan dari sosok yang bergelar Al-Hafidz. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dikomentari dengan begitu menjijikkan oleh Al-Albani. 7. Cacian beliau kepada Al-Hafidz As-Subki. Albani mengatakan pendapat ini kemudian diikuti oleh As-Subki seperti apa yang diikuti oleh Al-Hafidz kepada Ibnu Thahir. Akan tetapi itu adalah pembelaan yang muncul dari fanatisme madhab. Maka tidak ada faedah kalau hanya memindah pendapat dari orang yang di dalamnya dilandasi fanatisme. 8. Cacian kepada Al-Imam Al-Munawi. Syekh Albani mengatakan bahkan itu adalah bagian dari fanatisme yang dimiliki oleh Al-Imam Munawi. Di bagian yang lain, Albani juga mengatakan yang mengherankan dari seorang Al-Munawi adalah ia sering berkontradiksi, membatalkan pendapatnya sendiri. 9. Ulama-ulama kontemporer seperti Al-Alamah Al-Muhaddis As-Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Sayyid Abdul Fadl Abdullah bin Siddiq Al-Syarif Al-Hasani, Al-Alamah Al-Mu'arrikh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kausari, Syekh Shu'aib Arnaud, Syekh Al-Alamah Abdul Fattah Abul Ghuda, Syekh Muhammad Awamah, Al-Alamah Al-Muhaddis Dr. Mahmud Said, Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dan lain-lain pun tidak lepas dari caci maki beliau. 10. Di dalam beberapa kesempatan yang lain, Syekh Albani juga mencaci maki orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau. Bahkan beberapa di antaranya sampai dikafirkan atau disyirikkan. Fatwa aneh Syekh Al-Albani.
Selain berkomentar tajam terhadap para ulama, Syekh Al-Albani juga memiliki beberapa fatwa nyeleneh. Di antaranya berikut ini. Yang pertama, Syekh Albani mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan yang hakiki. Yang kedua, Allah memiliki betis. Yang ketiga, ismah atau penjagaan para nabi itu tidak bersifat mutlak, sehingga para nabi dan para rasul mungkin saja terjebak dalam dosa atau maksiat kecil. Yang keempat, bisa saja Rasulullah SAW lupa terhadap ayat-ayat yang telah beliau sampaikan kepada manusia. Yang kelima, bisa saja para istri nabi itu berzina. Yang keenam, perintah untuk menghancurkan Kubbatul Khadra atau Kubbah Nabawiyah dan mengeluarkan makam Nabi dan sahabat beliau dari Masjid An-Nabawi. Jadi maksud beliau memerintahkan untuk menghancurkan kubah warna hijau yang sering Anda lihat di Masjid Nabawi serta mengeluarkan makam beliau dari masjid tersebut. Yang ketujuh, haram memulai bepergian hanya untuk menziarahi Rasulullah SAW. Dan sebetulnya masih banyak sekali fatwa-fatwa aneh Syekh Al-Albani yang terkumpul dalam sebuah kitab berjudul Al-Mubki wal Mudhik min Fatawa Syekh Al-Albani karya Syekh Adil Kazim Abdillah. Yang pertama, Rasulullah SAW bukanlah sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Yang kedua, haram membacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi di hari Jumat dan ini merupakan bid'ah. Yang ketiga, tidak boleh mengucapkan sholawat ketika takjub akan sesuatu. Yang keempat, haram bermadhab dan menisbatkan diri terhadap madhab tertentu. Yang kelima, menyamakan kitab-kitab fikih Hanafi dengan Injil yang sudah ditahrif atau dirubah. Yang keenam, beliau mengatakan bahwa pendiri dakwah salafiyah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, jamaah tabligh adalah sufi kekinian yang tidak berdiri di atas kitab dan sunnah Rasul. Yang kedelapan, haram mencium mushaf dan menciumnya adalah bid'ah dan kesesatan. Yang kesembilan, mengucapkan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran adalah perbuatan bid'ah. Yang kesepuluh, azan di masjid menggunakan mikrofon adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang ke-11, menara masjid untuk azan adalah bid'ah. Yang ke-12, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat itu adalah menyelisihi sunnah. Yang ke-13, perempuan haid boleh masuk ke masjid serta ke Masjidil Haram dan tawaf di dalamnya. Yang ke-14, penduduk Palestina wajib meninggalkan negaranya untuk penjajah Zionis. Yang ke-15, berdiri dan menghormati bendera adalah haram, dilarang, serta merusak Islam, syariat, dan adab. Yang ke-16, tidak boleh mencium tangan ayah dan ibu, dan itu adalah perbuatan yang tergolong bid'ah. Yang ke-17, haram menggunakan tasbih di dalam berzikir kepada Allah. Yang ke-18, haram menggunakan celana untuk laki-laki dan perempuan. Yang ke-19, haram membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak makan. Cukup dengan membaca Bismillah saja. Yang ke-20, haram berdoa untuk para pejuang-pejuang yang tengah berjihad di Gaza di dalam khutbah Jumat. Syekh Albani versus everybody. Melihat track record Syekh Al-Albani yang sering membuat kontroversi, para ulama yang hidup sezaman ataupun setelahnya banyak sekali yang ikut speak up tentang beliau. Bahkan beberapa di antaranya menjadikan bantahan-bantahan itu menjadi sebuah kitab. Di antaranya kitab-kitab berikut ini. Yang pertama, sebuah kitab berjudul Tanbihul Muslim ila Ta'adil Albani ala Sahihil Muslim. Sebagaimana kita bahas di awal, kitab ini karya seorang pakar hadis kelahiran Qahirah dan menyelesaikan studinya di Mesir bernama Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh. Pada kitab setebal 220 halaman ini, beliau mengupas tuntas tentang hadis-hadis Imam Muslim yang dipermasalahkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua, sebuah kitab berjudul Al-Qaulul Muqni' fir Radd ala Al-Albani Al-Mubtadi'. Kitab ini disusun oleh seorang pakar hadis dan fikih asal Maroko bernama Syekh Al-Hafidh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Kitab ini adalah jawaban atas takliqat Syekh Al-Albani atas kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari yang berjudul Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul.
Beliau keberatan dengan apa yang dicatatkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab tersebut. Menurut Syekh Al-Ghumari, seringkali Syekh Al-Albani berkomentar dengan tidak memperhatikan etika dan tidak mengukur kapasitas keilmuan yang ia miliki. Yang ketiga, At-Tanbihat ala Risalati Al-Albani fis Salat. Kitab ini secara spesifik membahas kejanggalan kitab Sifat Sholatin Nabi karya Syekh Al-Albani. Dalam kitab setebal 60 halaman ini, Syekh Hamud bin Abdullah At-Taujiri membahas beberapa kekeliruan Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Sholatin Nabi. Yang keempat, kitab berjudul Al-Mudhik wal Mubki min Fatawa Al-Albani. Dalam kitab setebal 60 halaman ini, Syekh Adil Kazim Abdullah membahas fatwa-fatwa Syekh Al-Albani yang nyeleneh dan banyak bertentangan dengan para ulama salaf. Yang kelima, kitab berjudul Ar-Rad Al-Albani Al-Mubtadi'. Kitab ini juga disusun oleh Syekh Al-Hafidh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Di dalam kitab setebal 72 halaman ini, beliau memaparkan ulama-ulama yang membuat bantahan-bantahan atas Syekh Al-Albani dan juga menjelaskan beberapa masalah atau fatwa nyeleneh beliau. Yang keenam, Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihat. Di antara kitab yang mengomentari Syekh Al-Albani, barangkali kitab inilah yang paling fenomenal. Penulisnya bernama Al-Allamah Sayyid Hasan As-Saqqaf yang berasal dari Ordon. Di dalam kitab 3 jilid ini, beliau menjelaskan dengan rinci 250-an kontradiksi yang ditampilkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Syekh Al-Albani sering menyatakan satu riwayat sebagai riwayat yang sahih, tetapi di dalam kitab yang lain beliau menyatakan riwayat ini riwayat yang lemah. Yang ketujuh, kitab yang berjudul Qamus Syataim Al-Albani. Kitab ini juga disusun oleh Al-Allamah Sayyid Hasan Saqqaf. Di dalam kitab setebal 217 halaman ini, beliau mencuplik umpatan cacian Syekh Al-Albani kepada ulama-ulama terdahulu dan juga ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, serta umpatan-umpatan beliau kepada orang-orang yang berbeda pemahaman dengannya. Yang kedelapan, kitab berjudul Tabyin Dolalati Al-Albani. Kitab ini disusun oleh para murid Syekh Abdillah Al-Harawi. Kitab setebal 146 halaman ini menjelaskan bagaimana Syekh Al-Albani sering melakukan overklaim atas dirinya, seolah beliau adalah orang yang paling salaf dan mengerti hadis. Yang kesembilan, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam sebuah wawancara menyebut Syekh Al-Albani sebagai tokoh murji'ah. Penutup. Para ulama terdahulu sangat berhati-hati dalam mengambil ilmu, khususnya ilmu riwayat, baik yang berhubungan dengan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Karena kesolehan dan kehati-hatian orang yang kita ambil akan sangat menentukan kualitas riwayat itu sendiri. Setelah semua data dan fakta ini, maka masih layakkah kita menyematkan gelar muhaddis atau pakar hadis kepada sosok seperti Syekh Al-Albani? Anda tidak perlu merasa terpukul karena memang sebagian informasi tentang ulama rujukan Anda ditutup-tutupi. Kami memandang saudara-saudara kami sebagai korban. Mereka tidak menghendaki adanya upaya kebohongan dan pembatasan informasi ini. Sehingga kita yang harus memahami bahwa mungkin saja saudara-saudara seiman kita yang mengikuti sosok ini hanya karena dilandasi ketidaktahuan. Sebagai manusia, tentu kita harus insaf mengakui bahwa ada sisi positif dari beliau, terutama soal kesabaran dan ketekunan mengumpulkan literasi yang beliau miliki. Kita pun tidak perlu ikut-ikutan menghakimi ataupun menjelekkan, apalagi mengkafirkan beliau. Namun, data dan fakta semestinya membuat kita sadar bahwa Syekh Al-Albani tidak sedahsyat apa yang dinarasikan oleh para pecintanya selama ini. Budaya menghargai pendapat dan keilmuan para ulama harus kembali ke dalam budaya umat Islam. Sedangkan budaya mengkafirkan, menyesatkan hanya karena minimnya ilmu dan wawasan sudah seharusnya bersama-sama kita bersihkan dari tubuh umat Islam secara keseluruhan. Saling menghargai diawali dengan paham betul mana sumber masalah. Dan penting untuk tidak menjadikan perilaku sosok Syekh Al-Albani sebagai tolak ukur kebenaran. Bagi Anda yang bukan pengikut Syekh Al-Albani, jangan terlalu berbangga sehingga sibuk mencaci.
Fokus saja dengan kekurangan diri yang masih begitu banyak dan jagalah lisan Anda dari menyakiti hati sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا